warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari kaula-kaula muda tentunya. Siklus menstruasi merupakan serangkaian perubahan pada tubuh wanita dalam mempersiapkan kehamilan. Namun, apabila wanita mengalami telat menstruasi atau perubahan siklus menstruasi, bukan berarti wanita tersebut hamil. Siklus menstruasi pada wanita itu berbeda-beda. Ada siklus terpendek dan juga ada siklus terpanjang. Siklus terpendek adalah 21 hari dan siklus terpanjang adalah 35 hari. Nah, apabila siklusnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, maka dikatakan siklus wanita tersebut tidak normal. Bagaimana sih cara kita menghitung siklus menstruasi tersebut? Yaitu dengan cara kita menentukan hari pertama haid terakhir pada bulan ini atau kapan hari pertama kita haid, kemudian juga menentukan hari pertama haid terakhir pada bulan berikutnya. Rentang waktu antara bulan ini dengan bulan selanjutnya kita haid, maka itu disebut dengan siklus menstruasi. Kurang dari 21 harikah atau lebih dari 35 harikah atau berada di antara 21 hari sampai dengan 35 hari, baru kita bisa menentukan apakah siklus menstruasi kita normal ataukah juga abnormal. Jika masih berada di rentang waktu 20 sampai dengan 35 hari berarti masih normal. Tetapi apabila kurang atau lebih dari 35 hari, berarti kita harus mengetahui apa sih penyebabnya, kenapa siklus saya pendek atau kenapa siklus saya memanjang. Banyak dari teman-teman semuanya atau bahkan dari remaja yang kurang mengetahui pengetahuan mengenai sistem reproduksinya sendiri. Nah, kenapa sih saya bisa telat haid padahal biasanya teratur, padahal biasanya tidak pernah mundur? Harus diketahui dengan pasti. Bisa dengan cara datang ke bidan atau melihat internet. Nah, tentunya internet yang dapat dipercaya atau informasi yang tentunya tidak menjerumuskan. Adapun beberapa faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi menstruasi, diantaranya adalah yang pertama adalah stres. Stres dapat mengganggu hormon atau bagian otak yang mengatur siklus menstruasi, yaitu hipotalamus. Juga dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan berat badan secara drastis. Nah, kenaikan berat badan dan penurunan berat badan inilah yang dapat menyebabkan perubahan hormon juga tentunya, dan bisa menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur, sehingga dapat menyebabkan gejala kehamilan palsu seperti telat menstruasi, kemudian juga lemes, kemudian juga faktor-faktor lain. Namun hal tersebut bukan berarti wanita tersebut hamil. Kembali lagi, itu disebabkan karena stres. Solusinya adalah dengan cara merubah gaya hidup, kemudian juga melakukan relaksasi dan juga melakukan olahraga, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar stres kita tidak bertambah atau menjadi lebih buruk. Yang kedua adalah obesitas atau kegemukan. Penambahan berat badan secara drastis, terutama pada wanita, dapat menyebabkan perubahan hormon. Indeks massa tubuh lebih dari 30 dapat meningkatkan resiko terjadinya perubahan siklus menstruasi karena adanya perubahan hormon. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara diet ya, yaitu dengan diet yang sehat tentunya. Dengan memberikan nutrisi dengan gizi seimbang kepada tubuh kita, bukan berarti diet itu tidak makan sama sekali ya. Kemudian juga dapat melakukan olahraga secara rutin. Nah, olahraga ini memang sangat berperan penting dalam siklus menstruasi. Ketika stres, kemudian terjadi penurunan berat badan atau beberapa faktor lain, maka olahraga sangat dianjurkan agar siklus menstruasi dapat berjalan kembali secara normal. Yang ketiga adalah berat badan turun. Haid tidak teratur atau menstruasi yang tidak teratur juga dapat dialami oleh perempuan yang mengalami gangguan makan. Jika berat badan kurang dari 10% dari berat badan ideal, maka resiko terjadinya perubahan siklus menstruasi atau terlambat haid bisa dialami oleh perempuan yang mengalami berat badan turun drastis. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menaikkan berat badan tentunya. Tetapi kembali lagi dengan cara menaikkan berat badan yang sehat dan juga melakukan olahraga secara rutin dan teratur.
Yang selanjutnya adalah hormon prolaktin yang berlebih. Hormon prolaktin adalah hormon yang meningkat atau dihasilkan ketika menyusui. Peningkatan atau berlebihnya hormon prolaktin ini dapat mengganggu fungsi hormon yang lain yang berada pada tubuh wanita. Salah satunya adalah hormon estrogen dan juga hormon progesteron yang tentunya sangat berperan penting dalam siklus menstruasi. Memang rumit jika sudah memasuki masalah hormon, tetapi hal tersebut juga menjadi salah satu faktor terpenting terjadinya perubahan siklus menstruasi atau telat haid pada wanita, sehingga bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman semuanya. Yang kelima adalah alat kontrasepsi. Ada beberapa alat kontrasepsi yang memang mengandung hormon, diantaranya adalah pil, kemudian suntik, dan juga implan. Ketiga alat kontrasepsi tersebut memang mengandung hormon estrogen dan juga progesteron yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sehingga ketika wanita menggunakan alat kontrasepsi akan terjadi perubahan siklus haid atau kemunduran siklus haid karena disebabkan oleh perubahan hormon yang terjadi pada tubuh wanita karena adanya alat kontrasepsi yang digunakan. Solusinya adalah dengan cara mengganti alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon. Di antaranya adalah intrauterine device atau IUD atau biasa dikenal dengan spiral. Yang selanjutnya adalah polycystic ovary syndrome atau PCOS. PCOS ini adalah kelainan pada hormon dan sistem metabolisme tubuh sehingga fungsi indung telur terganggu dan terjadilah perubahan siklus menstruasi atau bahkan kemunduran siklus menstruasi yang berlebihan. Penyebab PCOS ini memang belum diketahui secara pasti, namun dari beberapa penelitian mengatakan bahwa hal ini berhubungan erat dengan resistensi insulin dan juga sindrom metabolik. Gejala lain dari PCOS diantaranya adalah jerawat yang berlebih, kemudian juga terjadi peningkatan berat badan yang drastis, dan tentunya terjadi siklus menstruasi yang tidak teratur. Maka dari itu, itulah fungsi kita harus mencari informasi tentang kesehatan yang ada pada diri kita. Selanjutnya adalah penyakit kronis, diantaranya adalah diabetes. Diabetes juga dapat menyebabkan perubahan hormon. Kemudian juga kerusakan usus halus. Di beberapa kasus, kerusakan usus halus juga dapat menyebabkan gangguan menstruasi pada perempuan. Karena usus halus adalah berfungsi untuk menyerap nutrisi-nutrisi ke dalam tubuh. Ketika nutrisi-nutrisi tersebut tidak dapat terserap dengan baik ke dalam tubuh, maka siklus menstruasi juga dapat terganggu. Selanjutnya adalah masalah tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi penting dalam metabolisme tubuh. Nah, apabila kelenjar ini tidak bekerja dengan baik, maka juga dapat terjadi perubahan siklus menstruasi. Yang kesembilan adalah menopause dini. Menopause itu pada normalnya terjadi pada usia 45 tahun sampai dengan usia 55 tahun. Namun menopause dini dapat terjadi pada usia 40 tahun ke bawah. Yang terakhir adalah merokok. Kandungan nikotin dalam rokok dapat mempengaruhi perubahan hormon estrogen dan juga progesteron sehingga terjadi telat haid atau siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Menstruasi terlambat mungkin dianggap sepele atau hal yang tidak menakutkan oleh beberapa wanita. Padahal kondisi ini adalah menjadi salah satu faktor utama terjadinya gangguan kondisi kesehatan yang serius. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk memperhatikan kesehatannya masing-masing, terutama organ reproduksi. Jadi untuk teman-teman muda, kaula-kaula muda, ayo kita ketahui terlebih dahulu apa fungsi organ reproduksi kita, sehingga ketika kita mengalami telat menstruasi tidak langsung berpikir negatif bahwa telat haid yang saya alami adalah saya mengalami kehamilan, padahal itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Oke, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi tolak ukur untuk memperhatikan kesehatan masing-masing. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Tunggu vlog-vlog berikutnya. Semoga juga menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Bye-bye.